Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Wah, udah lama banget nih ya kita nggak ketemu. Udah lama banget nggak bikin video. Jadi hari ini teman-teman, terima kasih buat yang setia buat terus mau standby nonton Muda Belajar Investasi kalau upload. Oke, jadi hari ini kita mau bahas aja langsung IHSG. Jadi IHSG hari ini sebetulnya dia naiknya tipis 0,34 ya. Kemarin dia sideways. Sebetulnya pergerakan IHSG ini agak sedikit membosankan gitu teman-teman. Kita ngeliat ya, coba dari time frame 5 menit. Nah, pergerakannya ini begini-begini aja nih. Jadi ya sideways banget nih, kita lihat ya di hari ini aja ya, 14 September nih kita lihat pergerakannya tuh ya udah begitu ya, nggak ada pergerakan yang berarti gimana-gimana gitu. Pergerakannya dikit. Jadi kayak ulet bulu ya, kayak ulet bulu. Nah, cuman IHSG ini bagusnya adalah IHSG udah berhasil close di atas MA200. Seperti yang kita bahas di bulan lalu bahwa IHSG ketika dia melalui MA200 6.800, maka kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan uptrendnya. Ini jadi gue hapus dulu semuanya. Nah, teman-teman perhatikan dah. Di sini tuh udah ada golden cross yang terjadi dari moving average 20, 50 ke 100 ya, dan juga ke 200. Jadi menurut gue IHSG ini udah cukup bagus dan dia akan melanjutkan uptrendnya gitu teman-teman. Nah, jadi kita lihat pakai sini ya, pakai Fibonacci retracement, bahwa IHSG kemarin waktu nge-break dia itu ya wajar, koreksinya wajar, dan kemarin wajar juga nih. Koreksinya wajar, berapa kali ada shadow panjang yang bikin hammer, yang dimana MA20 ini menahan penurunannya IHSG ya. Jadi untuk IHSG menurut gue ini cukup baik aja teman, cukup baik. Oke. Walaupun volumenya ya masih kecil-kecil gitu, tapi ini udah cukup baik gitu. Jadi saham-saham apa yang mau kita bahas teman-teman? Ya jadi sebetulnya di sini gue ada saham-saham yang menarik banyak. Jadi saking banyaknya jadi gue pilih aja ya. Yang pertama kita mau bahas ini PGO. Nah, Pertamina ya. PGO ini kan saham baru IPO di tanggal berapa tuh? 24 Februari ya. Jadi kita lihat pergerakan si saham PGO ini mulai menarik ketika di 24 Juli dia udah mulai beraksi, itu biasa aja sih. Nah, menariknya itu di sini Agustus. Ya, di bulan Agustus ini menarik. Yang dimana dia bisa mengalahkan harga IPO-nya, padahal di waktu IPO dia turun, ya kan? Waktu IPO dia turun tuh, ARB ya tahan, besoknya turun lagi 5% turun. Dan ketika dia mendobrak harga IPO ya, sebetulnya breakout-nya juga false breakout, besoknya merah tuh, itu shooting star panjang sekali. Dan terjadilah kenaikan baru kemarin ya, 25 Agustus naik terus tuh. Naik 9%, terus naik lagi 11%, 8%. Terus ada yang tanya, saham ini menarik gak ya? Jawabannya adalah tergantung ya. Kita lihat dulu. Kalau misalkan dari sini, setelah dia kenaikan yang luar biasa, kita pakai Fibonacci retracement, penurunan dia sekarang ini menurut gue menarik ya. Dia turun sampai di golden ratio 61,8 ya. Ya, teman-teman kalau masih bingung tentang Fibonacci, langsung aja lihat ke playlist belajar Fibonacci, ada langsung di situ gue jelasin panjang 30 menitan, dan teman-teman tonton sampai paham gitu ya. Nah, terus dia rebound nih. Reboundnya ini sideways nih. Rebound dikit ya, 2%, 0,%, dan ini doji. Nah, gue belum sempat bikinin tentang candle reversal, candle doji. Nah, candle doji ini adalah salah satu tanda candle reversal. Nanti kalau teman-teman pengen belajar itu boleh dong ketik di komen gitu, mau belajar candle doji gitu ya. Nanti kalau banyak yang komen, gue coba bikinin seringkas dan sedetail mungkin buat teman-teman biar paham. Ya, candle doji ini muncul lah ya di saat penurunan PGO. Nah, kita lihat apakah saat penurunannya dia itu volumenya makin menurun atau enggak. Ya, volumenya kalau gue lihat dari sini ini makin menurun, makin dikit. Nah, waktu rebound tanggal 8 September naik 4,5%, volumenya besar. Terus di tanggal 11 September turunnya 7,5%, tapi volumenya lebih kecil dari volume kenaikan dia kemarin. Oke. Nah, ini rebound tipis, doji akumulasi. Dojinya ini volumenya besar. Nah, doji volume besar ini menarik gitu ya. Cukup menarik nih teman-teman.
Kalau misalkan kita ngeliat dari MACD-nya masih di area plus banget ya, jadi masih agak tren positif. Namun ada dead cross karena kejadian di tanggal 7 September ya, masih dead cross. Tapi stokastik ya dia berada di area 40, jadi antara jenuh beli sama jenuh jual, tapi lebih udah cenderung ke jenuh jual. Jadi harusnya ini akan ada pertanda rebound gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari RSI gitu ya, dia masih cukup uptrend gitu. Kalau misalkan saham penurunan itu sampai RSI-nya sampai titik 30 ya, itu rada-rada waspada gitu teman-teman. Kalau udah kena titik 30. Tapi kalau penurunan dia dan ini dia masih landai sideways ke atas, masih mau ke atas, berarti cukup baik gitu ya. Nah, gue jelasin sedikit. Candle doji itu artinya adalah buyer sama seller sama-sama ngadu gitu ya. Si buyer kuat, si seller kuat. Akhirnya terbentuklah doji. Doji itu harganya ya begini, open sama dengan close. Nah, teman-teman lihat opennya di 1230 dan close-nya 1230 juga. Padahal dia opennya gap up tadi. Kemarin kan close-nya itu adalah 1205. Jadi dia open gap up. Ini menurut gue good banget ketika dia open gap up, dia langsung tutup turunnya. Jadi ada peluang. Nah, kalau untuk PGO sendiri, kalau ngelihat dari broker summary dia distribusi, ya teman-teman jangan nangkep pisau jatuh gitu ya. Jadi kalau gua punya plan, ketika gua ngelihat dia high-nya adalah 1260 dan dia turun, jadi seller berlawanan ya sama buyer ngadu gitu ya. Gua akan bikin plan kalau dia break 1270 ya. Atau kalau teman-teman enggak, kayaknya kalau 1270 terlalu mahal gitu ya. Teman-teman lihat ke time frame lebih dekat lagi. Coba kita lihat ya di dalam 1 jam. Kita lihat nih. Apakah ada pola reversal yang akan terbentuk? Nah, teman-teman lihat ini jam 2 kita fokusnya hari ini tuh ya, dia naik turun. Nah, ini dia tahan di sini. Ini kita lihat nih di sini. High-nya 1255, ini high-nya 1260. Ya udah, kalau gua lihat dari pattern ini gua tetap tentuin 1270. Kalau dia naik 1270, ya gua akan beli si PGO gitu ya. Nah, cuman teman-teman kembali, kalau gua sendiri dari money management, kalau misalkan saham-saham yang kayak begini, saham-saham IPO yang ibarat kata fundamentalnya masih belum terlalu kelihatan yang gimana gitu ya. Jadi gue belinya dananya nggak sebanyak saham yang nggak IPO gitu ya. Maksudnya bukan saham yang nggak IPO, saham yang udah lama yang fundamentalnya ibarat kata market cap-nya besar sekali gitu. Sedangkan PGO ini market cap-nya belum terlalu sebesar-besar itu. Cuman net value-nya ini lumayan 122 miliar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang masih puluhan juta sampai ratusan juta, masih liquid lah ini. Oke, cuman kalau teman-teman beli seperti PGO ini, ingat ya risk reward-nya diukur. Karena kita beli di 1270 ya kan. Stop loss-nya juga mesti dipikirin. Nah, di mana stop loss-nya? Ini nih. Ini ada support nih, udah kebentuk jelas banget ya. Ini tuh low-nya 1155, ini juga 1150. Jadi stop loss-nya kita itu di under 1150. Artinya 1145 ya, kalau gua kayaknya 1140. Jadi risk-nya ini 10%. Oke? Risk-nya ini 10% untuk saham PGO. Kalau misalkan dia turun segini ya udah jual dulu gitu. Nah, ketika kita risk-nya 10%, kita harus tentuin kita belinya gimana. Misalkan kita ada satu saham yang risk-nya cuma 5%, kita berani beli 10 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan ada saham yang risk-nya 10%, kita belinya nggak boleh 10 juta. Ya, karena kita bukan ngomongin persentasenya doang, tapi kita ngomongin nominal rupiah yang bisa kita terima tentang risk manajemennya ya. Jadi kalau TP-nya di 1420, jadi 12%. Risk and reward-nya itu rasionya 1,17. Nah, kalau menurut teman-teman PGO menarik ke buat kita beli gitu ya. Dengan catatan risk-nya teman-teman harus siapin kalau gua punya plan di 10%. Ya. Oke, lanjut nih ke saham berikutnya, MEDC. Oke, MEDC ini sebetulnya udah sempat ngobrol di Telegram. Bagi teman-teman yang belum join Telegram, langsung aja cek di deskripsi. Kita ngobrol dan gue jujur gue udah jual MEDC. Waktu kemarin gue punya plan di sini. Kenapa waktu itu nggak bikin video ya? Karena pertama belum sempat. Yang kedua juga karena
market lagi belum enak. Kalau gue bikin video main teman-teman asal FOMO buy, takutnya malah jadi ini. Akhirnya gue belilah di sini ya 1110. Kayaknya teman-teman di channel Telegram ada juga tuh yang beli di situ. Kita sama-sama floating profit. Bedanya gue udah jual, kayaknya teman-teman yang di Telegram belum jual. Kalau gue udah jual di kemarin di 1290 ya, kejual lah di sini 1290. Besoknya turun tuh 2-3%, besoknya lagi dia langsung open gap up, langsung loncat gitu ya. Dia langsung loncat sampai sekarang naik. Nyeselin? Nggak nyesel gitu. Nah sekarang kita kembali aja. Sekarang MACD menariknya gimana? Yang menariknya pertama dia uptrend. Ya dia udah kembali ke uptrendnya dia. Dan hari ini dia turun hitam. Iya maksudnya merah tapi dia plus. Nah kenapa dia bisa seperti ini? Pertama karena candle yang kemarin tanggal 13 September ini adalah candle yang gap up. Dia naik 3,6% padahal kemarin close-nya di 1490. Ya, tapi dia open-nya udah 1525. Nah, gap up yang kayak gini sebetulnya gue nggak suka. Nah, sooner or later gap ini harusnya ditutup dulu supaya lebih stabil. Nah, jadi kalau untuk MACD dia turun di sini, teman-teman perhatiin. Ketika dia turun nanti ke 1500 ya, 1500 atau 1490. Jadi ini gue catat dulu. Dia akan menutup gapnya ke sini. Harusnya ya. Yang baik sih seperti itu. Kalau misalkan dia nggak nutup, dia terus lanjut terus, ya nggak masalah. Cuman kalau gua nggak masuk ke sana gitu teman-teman. Nah, dan support selanjutnya adalah di sini. Di 1400. Jadi kalau MACD teman-teman tanya besok boleh beli gak? Kalau gua sih enggak, gue maunya tunggu dia tutup gap dulu 1490 terus apa yang terjadi baru kita lihat gitu ya. Kalau dari stokastik dia menandakan dia udah di area jenuh nih, jenuh beli, harusnya turun dulu. MACD masih strong, keren. RSI juga masih strong. Jadi MACD ini saham yang cukup uptrend teman-teman. Kita tinggal lihat aja kita belinya di mana best price-nya nih, kita lihat dengan Fibonacci. Oke. Nah 1490 gap harusnya dia tutup. Kalau emang gua masih mau beli lagi MACD, ada dua plan ya. Yang pertama adalah kalau dia turun, pertama dia tutup gap, terus dia turun sampai sini support, terus dia rebound dikit, gue beli. Oke, harus ada reboundnya ya. Nah pertama di situ juga ada golden ratio nih 61,8 ya. Pas ini adalah strong support ya. Jadi kita bikin di sini. Nah jadi di area 1370 sampai ke 1390 itu area-area yang mungkin kita bisa lihat. Oke, jadi gua ketikin di sini. Kita tunggu MACD di sini. Ini plan gue ya teman-teman, disclaimer on, jangan diikutin atau gimana teman-teman. Semoga biar bisa terbuka aja gitu. Nah ini kalau misalkan dia sampai sini terus dia agak ada pantulan, bukannya artinya 1370 gue sikat ya. Kalau dia turun sampai 1370 terus besok dia ternyata naik sampai ke 1390, biasanya gue sikat tuh begitunya, pas begitunya. Oke. Nah jadi karena kenaikan MACD ini udah cukup tinggi teman-teman, kita tunggu dia agak sideways turun dikit. Ya udah 56% ya, turun dikit lah. Oke, turun dulu baru nanti kita beli. Terus yang plan keduanya gimana? Plan keduanya kalau dia break higher high lagi dari 1590. Ini kan high-nya 1585. Jadi kalau dia break 1590 ya itu menurut gue MACD berarti masih lanjutkan uptrend-nya dengan target nanti ke Fibonacci, pakai Fibonacci eksponensial itu yang di 1618 ya. Ya jadi tapi untuk yang itu lebih high risk. Kenapa? Karena harusnya kenaikannya secara 50% harusnya turun dulu. Gitu ya. Jadi coba kita sama-sama lihat ya, sama-sama ingetin. Nanti kalau dia udah turun ke gapnya nutup atau dia turun lagi sampai ke 1400 sampai ke 1370, teman-teman sama-sama kita saling mention di Telegram. Oke ya. Jadi ini untuk MACD. Jadi kita wait and see dulu. Oke, lanjut nih ke saham berikutnya yaitu BRPT. Nah, BRPT ini juga cukup menarik. Jadi dia dari sideways terus tiba-tiba dia hidup kan nih, saham hidup tiba-tiba 11 Agustus hidup turun. Gue belum terlalu perhatiin waktu itu si BRPT.
Dan yang ini menarik nih, ketika di sini gue mulai perhatiin, ketika dia turun, sebetulnya gue tunggu di sini 1060, cuman saking dia strongnya dia langsung break jalan terus, ya udah nggak apa-apa. Nah ini candle break yang begini yang good sebetulnya, dia break dengan volume yang cukup besar, lewatin selama 20 hari. Ya stokastik berada di area jenuh beli MACD masih strong banget. Ya foreign juga beli. Ya RSI juga strong banget. Jadi untuk BRPT ini menurut gua good. Ya belinya berapa? Kalau ngeliat BRPT begini, kita ngelihat ke sininya nih, ke base price-nya. Ya hari ini akumulasi di berapa? 1238. Oke. Rata-ratanya mereka di 1238. Yang dimana itu adalah di support yang di sini. Apakah bisa ke situ kejemput? Ya kita nggak tahu. Nah kita cek set. Jadi kalau misalkan untuk BRPT mungkin bisa kalau misalkan dia turun dulu sedikit. Ya. Turun dulu sedikit. Bukan langsung beli, tunggu dia rebound dikit. Ya. Nah, apakah pergerakannya bisa kita lihat dengan apa biar nggak ketinggalan? Ya boleh kalau teman-teman lihat pakai time frame 1 jam atau 4 jam pas besok market buka, ya boleh aja gitu ya. Tapi kalau ternyata besok BRPT break higher high lagi, jadi ini kan high-nya itu di 1310 sedang close 1380 dan besok ternyata dia nge-break 1310. Berarti gue bikin kalau dia break 1320 misalnya ya, 2 tick dari high-nya. Ya menarik juga sih. Nah, target kemana? Targetnya ke 1490. Ya stop lossnya kalau misalkan teman-teman belinya kayak gini, stop lossnya simple. Kalau dia jebol dari low-nya yang candle yang ini, itu di 1205. Kita bikin 1200 ya. Nah, risknya 9%, targetnya 13%, risk and reward ratio-nya 1,4. Nah, untuk BRPT seperti ini sih. Ya, ada 2 plan ya, sama-sama ada 2 plan. Jadi kita tinggal tunggu besok market buka gimana. Oke, jadi teman-teman sementara itu dulu ya. Nanti sebetulnya masih ada nih 5 saham lagi. Kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti gue akan coba bikinin lagi videonya dan gue upload agak malamannya. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton. Disclaimer on ya, semoga analisa ini bisa membantu kalian dalam trading maupun investasi kalian. So, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.